jamaah, kalau kita bisa bangun malam, sholat malam yang paling baik itu di jauhil lailil akhir, di sepertiga malam yang terakhir. Tapi kalau tidak, maka boleh dimajukan seperti halnya kita sholat tarawih di bulan Ramadan dilakukan pada Isya. Orang yang melazimi qiyamul lail, maka mudah-mudahan dia akan bisa menjadi pendamping Nabi SAW di jannah. Sholat sunnah yang lain adalah sholat duha. Sholat duha, sholat yang dilaksanakan di waktu duha. Waktu duha itu 1/4 jam setelah matahari terbit, itu awal waktu duha. Seperti kita melaksanakan sholat isyraq. Sholat isyraq itu dilaksanakan bukan ketika matahari tepat terbit, tapi setelah terbit naik seperti satu tombak. Yang kata Syekh Utsaimin rahimahullah, itu kurang lebih waktunya 15 menit setelah terbitnya matahari. Nah, itulah waktu sholat isyraq dan itulah awal waktu sholat duha, sampai nanti kurang lebih 5 atau 10 menit sebelum datangnya waktu zuhur. Rentang waktu yang lama ini silahkan digunakan untuk sholat duha, minimalnya 2 rakaat, maksimalnya tidak ada batas. Selama waktunya masih ada, silahkan 2 rakaat. Karena praktek sholat sunnah itu, kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Suyuti, sholatul laili wan nahari masna. Sholat sunnah di malam dan di siang hari dikerjakan 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali, dua semampu kita. Minimal ya tentunya 2 rakaat sebagaimana wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Lebih baik daripada itu 4 rakaat sholat duha itu. Karena Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ini ada hadis qudsi para jamaah. Allah berfirman, Ibn Adam irka'li 4 raka'atin fi awalin nahar akfika akhirahu. Wahai Ibnu Adam, rukuklah untukku 4 rakaat, artinya salatlah kepada untukku 4 rakaat fi awalin nahar, di awal siang, maksudnya salat duha. Akfika akhirahu, aku akan berikan kecukupan untukmu di penghujung harinya. Sehingga para ulama mengkategorikan inilah dalil bahwa salat duha itu sebagai amalan pembuka rezeki yang dapat melapangkan rezeki. Jadi kalau seseorang merasa rezeki yang didapatkan dari Allah itu sempit, ingin dilapangkan, salah satu wasilahnya dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Karena Allah sudah mengatakan, sholat 4 rakaat aku akan berikan kecukupan untukmu di penghujung harinya. Ini sholat sunnah. Selebihnya bisa mengerjakan sholat sunnah mutlak namanya. Sholat sunnah mutlak ini sholat sunnah yang dikerjakan 2 rakaat, tidak terkait waktu dan tempat. Kapan saja, di mana saja, yang penting bukan di waktu yang dilarang sholat. Tidak dikerjakan ba'da subuh sampai matahari terbit, tidak dikerjakan ba'da asar sampai matahari tenggelam. Jadi kapan? Ya selain 2 waktu itu. Mau zuhur sampai asar, nah itu silakan. Kalau sholat duha kan waktunya sudah habis. Sholat malam belum waktunya. Ba'diyah cuma 4 rakaat. Nah, berarti sisa waktu kalau kita ingin mengisi dari ba'da zuhur sampai asar dengan sholat, itulah sholat sunnah. Silakan 2-3 jam itu isi dengan sholat sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kita sholat sunnahnya, maka semakin berpeluang kita akan berdampingan dengan Nabi sebagai wasiat beliau kepada sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kemudian yang keempat, amalan yang dengannya bisa menjadi sebab kita akan berdampingan dengan Nabi di surga adalah memiliki akhlak yang mulia. Memiliki akhlak yang mulia. An Jabirin, dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaq. Sesungguhnya kata Nabi, orang yang paling aku cintai di antara kalian,
Perhatikan, orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya dariku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi orang yang akhlaknya baik ini punya peluang yang besar untuk bisa menjadi pendamping Nabi di surga. Karena keadaan orang ini macam-macam. Ada orang yang memang dia bisa ibadah dengan luar biasa, sholat bisa banyak, tapi ada orang yang mungkin tidak bisa berlama-lama sholat, tapi dia bisa menjadi pendamping Nabi di surga nanti melalui amalannya yang lain, yaitu apa? Memiliki akhlak yang baik, tutur kata yang baik kepada orang lain, sikap yang baik kepada keluarganya, kepada ibu bapaknya, kepada anak istrinya, kepada tetangganya. Pokoknya memiliki akhlak yang baik kepada siapapun dan bahkan kepada apapun selain manusia. Karena bukankah ada wanita pelacur yang karena memberikan minum pada anjing yang kehausan, semua dosanya dihapus dan dimasukkan ke dalam surga. Artinya berakhlak baik kepada siapapun dan apapun ini berpeluang menjadikan seseorang menjadi orang-orang yang mulia. Bahkan salah satu bentuk kemuliaannya, dia akan bisa masuk surga dan berdampingan dengan Nabi SAW di jannah. Wallahu a'lam bishawab. Ini para